Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tentang rancangan formulasi sediaan herbal teh celup dari daun salam kombinasi daun sirsak sebagai alternatif antihipertensi. Perkenalkan, nama saya Dewi Susanti dengan NPM 191FF03056 dari kelas 2 FA2 Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana. Kemudian di sini ada pengertian, yaitu obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu di sini ada pengertian dari hipertensi, yaitu penyakit kardiovaskuler dengan degeneratif kronis yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah di atas normal dalam kurun waktu lama. Sebagai tekanan yang lebih tinggi dari 140/90 mmHg. Salah satu tanaman tradisional yang telah digunakan oleh masyarakat adalah daun salam dan daun sirsak pada pengobatan hipertensi. Selanjutnya, di sini ada pengertian rajangan dan serbuk. Pada rajangan, yaitu sediaan obat tradisional berupa satu jenis simplicia atau campuran beberapa jenis simplicia yang cara penggunaannya dilakukan dengan pendidihan atau penyeduhan dengan air panas. Kemudian, di sini ada pengertian serbuk, yaitu sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai, terbuat dari simplicia atau campuran dengan ekstrak yang cara penggunaannya diseduh dengan air panas. Di sini ada bahan topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada komposisi, kedua ada khasiat, ketiga ada campuran pembuatan, keempat ada pengemasan, kelima ada metode uji pemastian mutu, dan keenam ada sumber pustaka. Di sini yang pertama ada komposisi dari pembuatan herbal tea. Komposisinya yang digunakan yaitu ada daun salam, kegunaannya yaitu zat aktif, daun sirsak, kegunaannya zat aktif, dan ada bunga melati sebagai pengaroma dan perasa. Yang nomor 2 itu ada khasiat. Khasiat dari herbal tea ini yaitu untuk mengobati antihipertensi. Nomor 3 ada cara pembuatan. Yang pertama, daun salam, daun sirsak, dan bunga melati dicuci dengan air mengalir kemudian dirajang. Kedua, lalu dikeringkan dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 6 jam. Ketiga, kemudian digiling hingga mendapatkan derajat serbuk yang sesuai. Yang keempat, daun yang telah menjadi serbuk kemudian dicampur dengan metode pencampuran kering. Dan kelima, masukkan ke dalam kantong celup dan dimasukkan ke dalam kotak teh. Nomor 4, ada pengemasan. Pengemasan herbal teh celup ini yaitu menggunakan kantong teh dengan wadahnya yang berbentuk kotak. Nomor 5 ada metode uji pemastian mutu. Persyaratan metode uji pemberian mutu pada serbuk yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan. Yang pertama ada uji organoleptik, yaitu pengamatannya dilakukan terhadap bentuk, rasa, bau, dan warna. Kedua ada kadar air, yaitu kurang dari 10%. Ketiga ada cemaran logam berat. Yang pertama ada timbal kurang dari 10 mg per kilogram atau miligram per liter atau ppm. Kedua ada kadmium kurang dari 0,3 mg per kilogram atau miligram per liter atau ppm. Arsen
kurang dari 5 mg per kilogram atau miligram per liter atau ppm. Lalu ada timbal kurang dari 0,5 mg atau kilogram, miligram per liter atau ppm. Keempat, ada keseragaman bobot. Keseragaman bobot ini untuk serbuk simplisia. Dari 10 kemasan primer, tidak lebih dari 2 kemasan yang masing-masing bobotnya isi menyimpang dari tabel dan tidak satupun yang bobot isinya menyimpang 2 kali lipat dari tabel berikut. Bobot rata-rata serbuk yang pertama kurang dari 0,1 gram, penyimpanan terhadap bobotnya kurang lebih 15%. Lebih dari 0,1 sampai 0,5 gram, kurang lebih 10% penyimpanan terhadap bobotnya. Lebih dari 0,5 sampai 1,5 gram, penyimpanan terhadap bobotnya kurang lebih 8%. Lebih dari 1,5 sampai 6 gram, penyimpanan terhadap bobotnya kurang lebih 7%, dan lebih dari 6 gram, penyimpanan terhadap bobotnya kurang lebih 5%. 5. Ada cemaran mikroba, yaitu ada angka lempeng total atau ALT kurang dari 5 kali 10 pangkat 7 koloni per gram. Ada angka pangkamir atau AKK kurang dari 5 kali 10 pangkat 5 koloni per gram. Ada Escherichia coli kurang dari 10 koloni per gram. Angka Enterobacteriase kurang dari 10 pangkat 3 koloni per gram. Lalu Clostridia, Salmonella, dan Shigella hasilnya itu negatif per gram. Keenam, ada aflatoksin total. Aflatoksin B1, B2, G1, dan G2. Kadar aflatoksin total aflatoksin B1, B2, G1, dan G2 kurang dari 20 mikrogram per kilogram, dengan syarat aflatoksin B kurang dari 5 mikrogram per kilogram. Dan terakhir, pada nomor 6 di sini ada sumber pustaka yang saya ambil. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.